Dito. Dia. Apapun caranya, handphone ini harus bisa dibuka. Kamu lacak, cari orang yang terakhir dihubungin oleh Ardi itu siapa. Tisu basah. Oh ya. Klaimnya nyokap gue yang bawain. Kay sama Mas Dito kenapa jadi akrab banget? Ini ada apa sebenarnya? Habis kotor-kotoran tadi, jangan sampai ngotorin mobil Pradito Karna. Itu yang itu apa? Mau tahu ini apa? Kepala manusia. Jangan. Ini usus. Ginjal. Sih. Jangan bercanda. Ini nih aku bawain kamu dari rumah. Ih, tinggal kamu. Udah aku siapin. Lihat ya. Nih, sepatu favorit kamu. Matching kan sama bajunya? Ya nggak kok. Nggak buka-buka lemari aku kan? Kan juga buka-buka lemari perempuan, aneh banget. Ayo sini. Bisa sendiri. Ih, mau dibantuin. Sedih sih ya, Pak Oscar kehilangan cinta satu-satunya. Anaknya. Iyalah, Mas. Oke, yang paham rasanya kehilangan cinta. Halo, Mas. Ya, kopi? Boleh? Ya, kopi. Yang penting dingin, abis itu susunya agak banyak ya supaya kopinya nggak begitu pekat. Sama saya mau ekstra halulat sirup deh. Terus esnya banyakin, pakai whipped cream juga. Terus kalau ada bubuk coklat di atasnya, boleh bubuk coklat. Kalau whipped creamnya nggak ada, es krim juga nggak apa-apa. Ya, itu tadi yang dia bilang. Ya, Mas ya. Sama apple pie, thank you. Oh ya, apple pie satu. Enggak. Apple pie enggak. Itu aja tadi yang orderan minuman yang dia bilang tadi ya, Mas ya. Ya, saya coffee black. Black. Oke, berapa? Pinjem Chrisnya dong. Curious. Chris. Yes. Chris, Mas. Curious namanya. Mas, Chris apa Chris? Curious kan? Sama sih, Kak. Ah, Sama ya. Ya udah. Oke, saya bayar pakai curious ya. Chris. Tuh. Dah. Ya. Mungkin kalau aku bisa cari buku psikologi yang tepat, aku bisa bantu Mas Dito supaya bisa lebih mengendalikan emosinya. Tuh sinyalnya lagi jelek ya. Aku ini deh cari tempat duduk. Iya, aku urusin curiousnya dulu. Apaan sih konsep pinjam curious tuh? Itu balik ini gimana? Oke, udah bisa nih Mas. Ya, makasih ya. Sama-sama nggak? Pemicu emosi atau emotional trigger berasal dari rekaman memori emosi di masa lalu. Jika ada stimulasi yang mirip, maka respon lama akan kembali walaupun situasinya berbeda. Mas Dito selalu emosional setiap mengingat mendiang istrinya. Apa sih pakai diumpetin segala?
Novel cinta. Novel cinta. Masih aja kamu percaya sama cinta. Percaya sama Tuhan, jangan sama cinta. Ngapain juga. Dulu udah. Udah dikasih tahu. Mas, ini udah panas. Nggak mau denger khotbah. Khotbah. Orang kita lagi sharing, bertukar pikiran. Rif, kalau lo nggak percaya, lo bisa cek sendiri nama istri gue. Tanti Praditokarna. Ada kok di berita. Kecelakaan Tanti Karna. Sharing tukar, mikir ting, sharing ting. Kasih ya Mas. Makasih Mas. Itu yang kamu pesan, astaga. Gula semua itu nak, serem banget, sugar rush nanti kamu. Malah tambah cerewet nanti, kayak ini nih pakai ini. Nggak ada sendoknya, dipakai. Curok banget. Astaga, ngilu aku lihatnya. Mau netes. Ih, kayak jalan sama ponakan. Bisa diatur, mau yang manis-manis. Yang manis mending kayak begini. Coffee black, jelas. Laki. Kayak begitu. Ih, ngilu aku ngeliatnya. Kasihan gusi kamu. Jadi selama ini ada di depan aku ya? Iyalah. Depan mataku juga bentukannya kayak begitu. Astaga, isinya gula semua. Kapan mau cerita? Hah? Kapan mau cerita? Kalau orang... Nak! Stop! Jangan deketin aku lagi. Aku cerita ke kamu Mas semuanya. Semuanya. Aku cerita kalau orang harus kabur dari rumahnya karena dia takut sama suaminya. Ariana! Aku taunya dia benar-benar meninggal. Aku sama kagetnya seperti kamu. Ternyata orang yang udah buat orang harus hidup dalam pelarian. Orang yang udah bikin dia sampai masukin kematiannya kamu. Wah, nggak ngerti. Kok bisa sih? Kok bisa sih Mas kamu? Aku tuh kenal sama kamu. Pertama kali kamu kerja sama Papa. Mas Dito yang aku kenal tuh orang yang simpatik. Orang yang loyal, kamu pinter. Ya walaupun kadang-kadang kamu ngeselin. Kamu tahu. Gak tahu. Kamu tahu aku berapa kali ngasarin kamu. Kamu tahu itu. Aku sering kasar sama kamu. Bau kamu gimana? Ya, tapi ada situasinya kan. Bahu aku. Oke, kamu cengkram aku kenapa? Karena kamu habis dihina sama Pak Oscar. Kalau kamu lihat aku banting-banting barang. Aku pukulin orang di klub. Apa, mau nyari pepper spray kan? Itu barusan aku tes kamu. Naluri kamu langsung dikte kamu tuh. Takut kan sama aku? Itu makanya kamu pasang CCTV dalam rumah. Kamu kunci pintu sampai 2 kali. Naluri kamu sendiri. Kamu dalam hati kamu tahu kamu takut sama aku. Aku orang yang berbahaya buat kamu. Ya tapi aku nggak bisa diem aja. Aku nggak mungkin tinggal ngebantu dia buat ngelaporin kamu, Mas. Ya udah, oke. Kalau kamu mau ngelapor, kamu mau lapor apa? Ya laporin semua yang Tanti udah ceritain ke aku. Ya apa? Ada luka kok di tangannya. Penyebabnya apa? Apa ada laporan visum?
Ini kita ngomongin luka dari 10 tahun yang lalu loh. Nak. Apa? Orang bisa aja ngarang cerita sendiri. Aku ini jaksa. Jaksa itu tugasnya itu ngeberantas pengusaha mafia. Sama seperti papa. Lihat kejadiannya papa. Ada pengusaha mafia yang coba fitnah dia kan. Sekarang apa jaminannya kalau Tanti bukan suruhan orang untuk ngefitnah aku. Supaya aku berhenti ngusut kasus mereka. Mungkin lah Mas, Tanti. Kamu tahu betul. Kamu nggak bisa ngelaporin aku secara pidana. 10 tahun, Nak. Kenapa baru lapor sekarang? Motivasinya apa? Uang. Publikasi. Karena aku sedang menikah dengan anak seorang Arman Prawira. Karena aku adalah kandidat kepala jaksa regional. Kamu cerdas, Nak. Kamu tahu persis kamu nggak bisa ngelaporin aku secara pidana. Ini ada perempuan yang ngaku-ngaku jadi istri aku, yang mana sekarang orangnya kerja menggunakan identitas palsu di rumah kamu. Itu aja udah pelanggaran. Atas peristiwa apa? Peristiwa yang udah pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Kesehatan mentalnya dia aja kita semua nggak ada yang tahu gimana. Kamu sendiri yang bilang aku orang yang bersih, jujur, punya integritas. Aku udah berjasa ngebebasin papa kamu. Aku udah berjasa ngebantu Ke lewat podcast. Terus apa Mas? Terus gimana? Nanti harus terima aja hidupnya kayak gini. Harus terima dia sama takdir yang kayak gini, gak bisa dia apa-apain. Kalau aku jahat, aku bisa nuntut dia balik. Cuma ada satu orang yang bisa nyeret aku ke pengadilan. Orang itu kamu. Permisi, more food. You see? More food? Ya. Mbak, more food, Mbak. Oh iya. Ini Mbak pesanannya. Makasih. Udah dibayar belum? Sudah. Makasih. Turun ya, Mbak. Ya. Kami saat ini berada di pemakaman almarhum Ardi Bagastio. Putra tunggal dari Oscar Bagastio, dan jenazah baru saja dimakamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Betapa tulusnya Papa. Anak dari orang yang telah menjahatinya, tetap saja Papa doakan.
Kamu tahu nggak? Setiap selesai sholat, Papa selalu berdoa. Kalau tiba saatnya nanti, Papa mau Arif yang antar Papa ke liang lahat. Bukan sebaliknya. Pa, nggak usah ngomong gitu ah. Mama nggak suka. Loh, ini kan udah pasti. Kita semua tinggal tunggu waktu. Kita tinggal jalanin hidup. Kapan waktunya, di mana, dan sedang apa. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kita di masa datang. Contohnya, bayi yang dikandung Nadia masih dalam kandungan, dia udah kehilangan ayahnya. Terlepas apapun yang Ardi lakukan, bagaimana seorang Oscar, tetap faktanya anaknya Ardi cucu Papa. Ponakan Arif. Dan selamanya kita akan terikat dengan keluarga Oscar Bagastio. Karena itu fakta. Kapan aku bisa menjadi manusia sebijak Papa? Pa, Ya, Pak. kita makan dulu yuk. Papa kan harus minum obat. Ya. Kita makan? Ya, ayo Pak. Maaf Pak, saya ingin laporan mengenai asisten Bu Dewi yang menangis di pemakaman, yang Bapak menyuruh saya untuk mencari informasi tentang dia. Namanya Ladia Prawira, anak terakhir dari Arman Prawira. Kamu bilang nama jalan? Nadia? Betul, Pak. Nadia. Handphone Ardi sudah bisa dibuka. Dan kamu bilang waktu itu Ardi mau kabur dari rumah. Mungkin kamu tidak salah, Bos. Melihat ini. Ih, ini sop iga bangsawan. Tapi lihat deh,
Tulang semua gini. Ya ampun. Dagingnya mana? Ini mau diganti aja namanya jadi sop iga melarat. Pas tuh. Tulang semua begini. Ma, makanannya nggak apa-apa kok, Ma. Rif, nih, ya, mau makan ya? Tulang, semua tulang. Ngerti sih, jualan tuh mau cepet. Ya tapi nggak gini juga kali. Paling nggak tuh di presto, jadi dagingnya cepet lembek, empuk. Kayak gini kok dijual ya? Heran mama. Ini bisa copot tuh nggak gigi orang yang makan. Minum Pak, tuh minum. Mama, gak manusia, gak makanan, semuanya kena julid Mama. Kayak gak ada yang bener di mata Mama. Tapi bener gak sih Pak? Keras banget. Justru itu Rif yang bikin Papa jatuh hati sama Mama. Mama itu kan meledak-ledak. Semangatnya, energinya. Energi julidnya, Pak. Semua yang Mama punya ini bisa jadi energi positif. Dan bisa jadi sesuatu yang besar. Tapi bener kan Pak, ini emang keras kan? Papa setuju. Dagingnya emang agak keras. Gini Ma, sebentar lagi kan Papa mau kerja. Udah mulai ngantor lagi. Gimana kalau Mama jadi food vlogger? Hah? Ya, Mama kan punya wawasan yang luas, Mama pinter, network Mama bagus. Dan satu lagi, Mama itu hobi kritik. Ya kan? Nah, oke. Ra. Sini Ra. Iya Pak. Gini, saya sekarang kan udah sehat. Iya Pak, saya bersyukur banget sekarang Bapak udah sehat. Jadi saya siap Pak untuk diberhentikan. Bukan itu. Bukan. Ibu ini mau jadi food vlogger. Saya pengen kamu bantu Ibu untuk bisa mengelola vlog itu, apa namanya pengelolanya? Admin, Pak. Jadi adminnya. Kamu jadi admin, bantu food vloggernya ini. Ya, tapi itu balik lagi ke kamu. Kalau kamu masih mau bersama dengan keluarga kami, keluarga sirkus. Pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diterima. Gimana, Ma? Mama dan orang mengelola food vlogger. Ya, masa kalah sama Dito dan Ariana. Aku boleh tanya, Mas? Kalau Mas Dito bisa merubah sesuatu di masa lalu, apa yang bakal Mas Dito rubah?
Berat ya pertanyaannya. Aku akan... Jangan sakiti ibuku. Gitu. Samperin anak. Udah buruan. Dek. Kamu nungguin di dalam aja. Lindungin mami kamu di dalam. Oke, Kak. Gimana, Dit? Kamu mau kan nikahi Ariana? Kalau enggak, karir kamu tuh stuck aja gini. Bu, ini kan bukan salah Ariana, Bu. Aku harus gimana, Mas? Aku mau bantu keluarga ini, aku mau bantu Papa. Nah, bisa nggak kamu berhenti mikirin orang lain sebelum kamu mikirin diri sendiri? Life is a sum of all our choices. Albert Camus. Hidup adalah kumpulan dari semua pilihan kita. Nulis absurd. Aku nggak percaya dengan yang namanya khilaf. Aku nggak percaya dengan seandainya. Apalagi semoga. Oke. Balik ke pertanyaan kamu tadi. Apa yang akan aku lakukan kalau aku bisa mengubah masa lalu? Silakan dijawab, Mas. Aku nggak akan mengubah apa-apa, Nak. Aku akan membuat langkah dari setiap konsekuensi yang aku jalani. Papa pernah ngasih tahu aku di surat Al-Maidah ayat 32. Siapa yang memelihara satu kehidupan manusia, Yang memelihara kehidupan seluruh manusia. Bagus banget ayatnya. Aku nggak percaya sama yang namanya kebetulan ya. Jadi kalau kita berdua bisa ketemu
ada di sini sekarang itu karena kita ditakdirkan untuk melakukan sesuatu. Kamu, aku, kita harus selamatkan Tanti. Nanti pulang kapan? Tumben nanyain aku. Aku hari ini cuma mau ngecek sekolah. Kalau semuanya aman, all good, aku balik. Gimana kalau kita balik bareng aja? Mungkin setelahnya kita bisa diving, kayaknya seru. Banyak kerjaan. Ya udah kali ini nggak apa-apa. Palingan juga kamu yang kangen sama aku. Oke, sebenarnya Mami agak-agak trauma datang lagi ke rumah ini. Ya udah Mami tunggu aja di mobil. Kan kayak cuman mau anterin Ladia pulang. Tante, aku boleh nggak sementara tinggal di rumah Tante dulu? Soalnya aku belum mau pulang. Ladia, sebenarnya kamu tuh kenapa sih? Lagi ada masalah ya di rumah? Jangan bilang hamil ya, La. Iya, aku lagi berantem sama Mama. Ya udah coba kakek kontak Ariana ya. Mungkin dia bisa bantu kamu. Modus. Kak, nggak usah, nggak apa-apa. Tante, aku tinggal sebentar aja ya. Aku janji kok nggak akan ngerepotin Tante. Bahkan kalian nggak akan sadar kalau aku ada di sana. Oke. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa lah. Lala tinggal di rumah kita. Kamar tamu kan di pojok tuh yang kemarin paling ujung. Ntar kalau yang antar makanan, Mbak Cici. Udah, kita nggak akan keberisikan. Mam, ini bukan masalah berisik atau gimana. Ini adalah masalahnya kita tuh nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ini urusan keluarganya Ladia. Oke. Nanti jadi masalah baru. Iya, si orang paling gak mau ikut campur urusan keluarga orang lain. Ladia, kamu kalau mau tinggal di rumah kakak boleh, silahkan. Tapi tolong kamu pamit baik-baik. Kamu izin dulu sama orang tua kamu, jangan sampai mereka khawatir. Mereka tuh sayang banget loh sama kamu. Kalau sayang itu mestinya diperhatiin, biar nggak kebobolan kayak gini. Ya udah, atau mau kakak kayak izinin? Kak, nggak usah, nggak apa-apa, biar aku aja. Ya udah, kamu izin baik-baik ya. Apapun yang kita lakukan itu harus atas restu orang tua. Mas?
Apa? Ini tanamannya kayaknya tumbuh ya? Tumbuh dong, dirawat dengan cinta. Berarti beneran gak ditipu dong aku tanamannya bisa bertumbuh. Baru kali ini deh aku punya tanaman yang bisa... Tanaman kamu maksudnya? Enggak kok, itu tanaman kita berdua. Tadi Papa lihat pemakaman Ardi di TV. Kamu gimana? Rasanya gak adil banget, Pak. Karena cuma Ardi yang tahu gimana aku ke depannya. Tapi sekarang Ardi udah pergi, Pak. Tenang ya. Tenang. Udah. Aku mau pamit. Aku mau tinggal di rumah Tante Dewi. Enggak. Kamu nggak bisa ya kayak gini. Kamu tuh jangan pernah... Biarinlah dia ngomong. Dengerin dulu. Kakak Kai bilang sama aku, kalau aku mau nginep di sana, aku harus izin baik-baik sama Mama dan juga Papa. Ladia, kamu tuh mau sampai kapan kabur-kaburan terus di rumah ini? Sekarang pakai cara ngadu lagi sama Kay. Dia tuh tahu apa soal keluarga kita? Kalau dia sampai tahu kamu yang hamil, dia akan minta Dito sama Aryan itu bercerai. Nah habis itu apa? Seluruh dunia akan tahu kalau kamu... Aku hamil! Aku hamil! Semua orang tahu aku hamil! Aku udah capek ya, Ma. Ini juga butuh tenang. Aku juga butuh tenang, Ma. Tapi aku gak akan bisa tenang kalau aku tinggal di rumah ini. Ladia. Malah. Biarin dia butuh waktu untuk tenangin diri udah. Tapi nggak bisa dong. Masa kita mau biarin dia? Ma, lebih baik dia di rumah keluarga Gani. Di tempatnya Bu Dewi kita tahu mereka seperti apa. Daripada kita harus cari-cari dia. Nggak tahu dia ada di mana. Papa percaya sama keluarga Gani. Enggak ya? Enggak gitu, Pak. Enggak bisa. Ma. Mama. Kenapa? Kakak mau nahan aku lagi? Ladia, kakak masih nggak paham dengan keputusan kamu. Kamu memangnya juga mau kemana? Kak, aku udah gak sanggup buat tinggal di rumah ini. Emangnya kakak sanggup? Kita ini, aku, Kak Arif, Kak Ariana, itu gak pernah cukup buat Mama.
gak sanggup lagi buat tinggal di rumah ini, Kak. Aku bentar lagi jadi ibu, Kak. Aku bakal punya keluarga ya. Walaupun cuma aku berdua. Lat, di rumah ini masih ada kakak. Apapun yang kamu butuhin, kakak akan bantu. Emang kakak bisa apa? Ini ada apa ya, Mam. Indar? Saya yang harusnya nanya. Kalian ini maunya apa ya? Mam, biar kayak aja yang ngomong ya, biar lebih enak. Tante, Kalian tuh maunya apa? Jelasin sama saya maunya apa? Kenapa belakangan ini kalian sering banget bawa-bawa anak saya Ladia, bahkan tinggal di tempat kalian? Jelasin. iya, bukan seperti itu Tante. Tujuan kami itu baik. Ya Ladia kan juga sedang bekerja sama Mami. Ya terus kenapa? Maksudnya apa? Saya nanya maksudnya apa, Kay? Kalian tuh mau balas dendam? Karena kamu gak jadi nikah sama Ariana? Kalian gak suka kan ngeliat keluarga kita bahagia? Iya? Ayo Kay, jelasin. Kay? Bisa Mami minta waktu sebentar untuk bicara berdua dengan Ibu Indar? Mam, biar kayak aja yang ngomong. Kaisar Putra Gani. Oke, silakan. Oke, ceklah dia dulu sebentar. Ibu Indar, mantan calon besan saya yang terhormat.